Sarnil, Yes. setiap orang melewati perjalanan hidup yang macam-macam. Pasti. Gue suka pas lo bilang pasti. Pasti. Karena I know you, you know me. Gue kangen sama lu. Nama lo juga. Terus kalau gue lihat ya, jadi model, Oke. ya kan? Terus jadi presenter. Terus pernah kerja di sebuah perusahaan, di sebuah brand. Ya. Terus abis itu lo jadi konsultan. Lo sempat ngajar juga di Talking long Yes. ago. Long ago, yes. With you. Yes. Definitely. Terus tiba-tiba gue lihat lo pemain sinetron. Main film gak sih sempet? Main film. Sebelum Main film. sinetron justru film. Oke. Yes. Terus main sinetron terus dahsyat ya. Terus dari apa yang lo perankan lo mendapatkan penghargaan kan? Betul. Itu gila lo. Terus masih nge-MC, aktif nge-MC. Masih. Di samping itu sebagai ibu 2 orang anak sepasang. Jungkir balik lo sih gue tahu banget. Yes. Sarnil. Terus kalau dilihat sepak terjang hampir 40 tahun berkarir di industri entertainment, naik turun dan segala macam. Tapi bertahan. Alhamdulillah. Apa yang bisa membuat lo bisa bertahan? Aduh. Terus terang gue tuh sebenarnya deg-degan banget sih lo wawancara seperti ini, karena memang biasanya kan kita ketemu as a friend, kita like saling curhat, talking about like our personal life and stuff like that. Sekarang lo menanyakan gue kenapa gue bisa bertahan selama ini 40 years in the entertainment industry. Yeah. Well, gue selalu suka mencoba hal-hal baru. Kayak yang lu bilang, gue udah pernah jadi presenter, gue jadi model, gue jadi kerja di brand ternama. Iya. Terus udah gitu sekarang gue main film. Terus waktu pas pandemi kebetulan gue ditawarin. Sebenarnya dari dulu tuh gue udah pernah ditawarin sinetron. Cuman kan dulu kita selalu melihat sinetron tuh sebagai sebuah industri yang ya gitulah ya, nggak bisa dipungkiri, ceritanya kurang menarik, terus terlalu lebay. We're not into that gitu. Kita kan apa ya boleh dibilang, we really value of ourself gitu. Jadi gue bilang ya, aduh, bukan industri dan bukan dunia gue deh sinetron. Cuman pas pada saat pandemi nggak ada event sama sekali, terus udah gitu kebetulan ada tawaran, dan gue bilang ya udahlah, daripada gue nggak ngapa-ngapain juga. Itu adalah titik terendah dalam hidup gue, karena kita ya iya dong, karena kan memang pekerjaan kita bukan pekerjaan kantor. Orang kantoran masih digaji, kita nggak ada event, lo kebetulan masih ada talking kan, your business, lo masih bisa menghasilkan uang. Sementara pekerjaan kayak kita yang cuma dibayar like like per event stuff like that, part time gitu, sama sekali nggak ada event, stop semuanya, terus mau ngapain? Iya kan, jadi akhirnya gue bilang yang ya udahlah, kayak udah cukup nih jual-jual barang buat nyambungin. Sempet dong, gue jual tuh tas-tas Hermes gue, ups. Ya tapi emangnya gimana ya, karena mau gimana pun juga ya, I have to kita tetap, I have to survive with my kids and stuff like that. Tidak susah, masih ada tabungan, cuman ya kita nggak mau ya. Boleh dibilang ya udahlah, kita harus let go some of the stuff yang menurut kita juga nggak perlu, nggak penting gitu, sambil kita like doing our own. Aku sempat bikin usaha makanan juga sama teman-teman, which is berjalan juga dengan baik waktu itu. So itu pas lagi titik rendah, terus udah gitu ditawarin, ada tawaran sinetron nih dari MNC. Waduh, sinetron ya, iya. Manajer gue si Irma, lu tau Irma kan? Iya. Dia bilang gitu, iya ceritanya gini. Yaudah kasih deh gue skripnya, aku baca. Siapa aja pemainnya, terus aku lihat aktornya, aktrisnya, oh not bad nih, maksudnya nama-nama yang memang punya track record yang bagus di industri sinetron maupun film. Arya Saloka, aku suka aktingnya. Terus udah gitu Amanda Manopo, dia walaupun waktu itu belum film banget, tapi kan di sinetron dia juga udah lumayan bagusnya namanya. Rising dan nggak kacangan juga. Jadi aku pikir, yaudahlah coba. Terus aku lihat karakternya, oh awalnya tuh karakter si Rosa yang gue perankan adalah antagonis. Dan gue pikir yang gue kan suka ya nih jadi antagonis ya. Maksudnya gue gak suka jadi baik-baik kan pada waktu itu. Padahal lo baik banget. Baik banget ya. Oke, thank you. Serius? Oh iya. Ini gak cynical loh. Gak cynical ini ya? genuine. Genuine, oke. Oh sayang, thank you. Ketawa lu, I love. Terus udah gitu, iya akhirnya gue pikir ya, jadi antagonis, menantang dong buat gue. Akhirnya yaudah. Tapi disuruh casting, ya udahlah nggak apa-apa casting, nggak, tapi kan ini segala macam. Udah akhirnya gue datang casting, nggak apa-apa mak, mereka belum pernah melihat gue di sinetron, mereka mungkin lihat gue di panggung, hiburan yang lain, other like dan sinetron. Oke nggak apa, aku datang casting, terus mereka langsung udah suka,
udah deal-dealan harga. Nah itu lucunya adalah waktu itu gini, Mbak masa lo dikasih harga segini sih per episode? Udah nggak apa-apa Mak, biarin aja. Kalau bisa kita, waktu itu kan pemain-pemain yang lain tuh tanda tangan langsung 1000 episode. Gue nggak mau. Gue waktu itu cuma 1000 episode? Itu yang lain ya, cuman you know us lah. Kita nggak mungkin kan diperbudak seperti itu. Maksudnya dalam arti kata 1000 episode, iya gue akan terikat dan everything. Gue nggak tahu nanti gue bakalan suka atau enggak. Karena kan gue juga coba-coba pertama kali ya. Mak boleh 5 episode dulu nggak? Ya nggak bisa lah Mbak, gila lu. Masa sinetron 5 episode nggak bisa? 10 nggak bisa juga, 50 akhirnya. 50 episode. Deal. Nggak juga, akhirnya 50 apa 100 akhirnya. 100 ya udah 100. Aduh 100 tuh lama banget ya. Berapa sih Tiap ini hari semasa? kan itu ya? Tiap hari. Udahlah nggak apa-apa. Harganya segini Mbak. Aduh jangan deh. Jadi sebenarnya 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan 3 lebih bulan, ya, 3 bulan kalau lebih. 100 ya. Iya kalau 100 3 bulan lebih. ya. Tiap hari memang. Udah itu ada 3 bulan Mbak gini. 4 bulan loh waktu itu. 4 bulan ya oke lah. Harganya seperti yang mereka ini. Nggak apa-apa Mak. Biar mereka lihat dulu kualitas apa yang akan gue berikan untuk this judul. Udah, gas dong nih. Lo tau kan, we value ourselves kan. Udah das, stealing the scene. People loves me. Sampai akhirnya yang tadinya perannya antagonis, akhirnya dibikin lah si Rosa itu jadi jadi protagonis yang sedikit antagonis. Udah, ya dong. Iya, terus akhirnya gue bilang ya udah gue maunya tuh karakter Rosa adalah seperti ini segala macam. Gue mau punya atur hak untuk ngomong gitu. Maksudnya you can articulate. karena I already show it. Tapi kita prove dulu kan pembuktian. Gak apa-apa lo bayar gue segini dulu, fine. Nanti abis itu kita yang atur-atur. Udah, akhirnya gue maunya begini, karakternya seperti ini, gue akan nge-build seperti ini, bajunya gue mau yang gue nentuin, rambut, makeup, and everything. So they said yes. So, akhirnya berjalan sampai 1000. 3,5 tahun dari yang tadi gue cuma mau 5 episode. Gue denger ya betapa hektiknya hidup lo. Itu kan syutingnya di Cisarua ya? Di Gunung Gelis. Di Gunung Gelis, sorry. Gue tahu rumah itu juga karena ada hotel di situ. Gue suka ngajar-ngajar situ. Dan orang-orang di daerah situ, ini loh yang ikatan cinta. Iya. Kok banyak ada apa namanya? Ada itu loh, ada genset segala macam gitu. Gue mau masuk, gue pengen ngobrol sama lo. Kenapa nggak masuk? Enggak, tapi maksud gue gini, aduh ya gila kali tiba-tiba who am I say hi to my you. friend. Ya Erwin Parengkuan yang punya talking kan, gue gampar ya. Terus gue ngelihat bahwa betapa struggle-nya lo sampai lo nggak punya banyak waktu sama anak-anak lo. Syuting itu kayak orang gila dan melelahkan ya. Semua pekerjaan menurut gue melelahkan, tapi tergantung gimana cara kita membawakannya dan menikmatinya. At the beginning memang capek sekali karena gue belum terbiasa. Tapi once I found the rhythm, gue menemukan gimana caranya ini tuh semua segala macem, dan gue bisa berkompromi dengan anak-anak gue. Dan ya udah, akhirnya mereka kadang-kadang si Queena tuh gue ajak tiap weekend nginep. Kebetulan kan kita pemain tuh dapat kamar di Bed Kesegaran Teresia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia lagi, ayo weekend, gue ajak sama mbaknya. Kalau Gavin sekali 2 kali, tapi lama-lama dia bosan kan karena kan dia setiap nggak ngapa-ngapain dan mendingan Sabtu Minggu dia latihan baseball kan. Dia udah punya kegiatan sendiri as an athlete. Ya udah akhirnya atlet nasional lagi, atlet DKI ya. Lumayan. Salut. Iya kan pengen ikut lo, anak lo juga jadi semua. Gitu. Bu, jangan ke saya Bu, saya menginterview Anda. Oh iya benar, lupa. Kembali lagi ke Anda. Oke, saya lupa. Terus udah gitu. Berkompromi. Dan gue juga sebisa mungkin, ya itulah gue make sure all my kids sudah terbiasa dengan ritme kerja gue, dan gue juga berterima kasih dengan anggota rumah gue, anggota keluarga support system gue, si Mbak lah, terus si Iman juga yang memang Man gini yaudah gue ini deh segala macam. Jadi semuanya tuh komunikasi. Misalnya gue nggak pulang, terus gue harus ini tuh semua segala macam, tapi sebisa mungkin gue atur. Misalnya sehari nginep, sehari pulang. Jadi anak-anak tuh nggak tiba-tiba lupa sama gue sama sekali. Seperti itu. Gue tetap masakin mereka, gue tetap Wow, lo hebat sekali mengatur waktu ya. Maksudnya kayak ada ikatan jadwal untuk sinetron, ikatan cinta, dan juga ikatan komitmen dengan anak-anak dan Iman dan semua yang ada di rumah. Semua terikat. Iya. Ribet ya, semua terikat, tapi lo bisa menyelesaikan itu. Iya, pada akhirnya bisa. Walaupun awalnya ribet kayak yang lu bilang, cuman kan once you found like the rhythm, lu bisa menyesuaikan semuanya, lu bisa bercompromise with things, dan ya masak tinggal gabruk, masak yang banyak, dipack-packin per kotak-kotak, freezerin, tinggal panasin, udah bilang sama mbak, tulis hari gitu udah. So time management
Gila ya berarti ya. Kan tadi lo cerita tentang tidak terbiasa, kemudian lo memiliki sebuah rhythm ya, rhythm we call it pattern. Yes. Pattern itu ada di dalam kehidupan kita kan, pattern ngajar, kerja, bikin laporan, semua kita hidup dengan pola-pola itu yang tadinya kita tidak familiar with, akhirnya kita jadi terbiasa. Get used to it, yes. Betul, akhirnya mahir, terbiasa. Dan gue juga menangkap ada pengorbanan. Maksudnya sebuah proses, sebuah pencapaian itu pasti ada pengorbanan. Ada yang kita korbanin. Pasti. Dan lu gimana dealing dengan pengorbanan? Kayak gue tahu, gue dengar dari teman-teman kita kayak, gila si Sarnil itu ya, dia cuma punya waktu 1 hari pulang ke rumah, terus besok mesti berangkat lagi ke Gunung Gelis gitu. Terus aja gitu. Dan 3,5 tahun loh. 3,5 tahun. Dan itu kan gila sih. Kalau dibilang pengorbanan, sebisa mungkin mendingan gue yang jadi korban daripada anak-anak gue. Jadi mendingan gue tidak getting my social life. Social life can wait. Untungnya, alhamdulillahnya, puji Tuhannya teman-teman kita kan udah ya udahlah. Kita udah berapa tahun sih nggak ketemu, tapi ketemu kita tetap pelukan, tetap sayang, kita updating things. Jauh di mata dekat di hatinya kan. Jadi ya gue butuh teman-teman seperti itu sih. Even though I'm not showing up to their party, anniversary kawinan lu, ulang tahun si A, si B, semua segala macam, but they know I always like in their heart. They always in my heart. Itu aja sih. Menarik waktu lo bilang bahwa memiliki karir yang segitu panjang itu karena lo willing to learn. Please explore more. Willing to learn dalam arti kata gini, kayak gue tuh kebetulan orangnya bukan pembosan ya, tapi lebih kepada if I'm reaching on di satu pekerjaan, gue sudah puas dengan pencapaian gue selalu mencari apa sih yang belum pernah gue kerjain, ada apa sih gitu. Walaupun gue gaptek, tapi istilahnya gue juga nggak mau kalah sama anak-anak zaman sekarang nih. Mereka lagi ngapain sih gitu, apa yang mereka suka sih gitu. So I don't want to be like ya bukannya ketinggalan ya, tapi lebih kepada biar tetap bisa bersaing dengan mereka-mereka. Jadi gue tuh kenapa zaman dulu gue itu menempatkan diri gue untuk niche market. Karena menurut gue daripada market yang umum akan lebih long last niche market. Karena niche market tuh emang yang ya udah tertata aja. Itu mereka di situ, dan mereka kalau udah setia, udah sayang, mereka akan itu terus. Ketimbang market yang umum. Market umum kan lu banyak pilihan dong. Iya, competition is getting tougher. Udah gitu sekarang anak-anak zaman sekarang pinter-pinter, cakep-cakep. Iya kan? Mereka lebih yang talkative, bla 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 and everything. Kita nggak bisa keep up with that. Makanya kita harus pinter-pinter like to choose who's our client. Jadi sekarang kemarin kalau katanya Deli Makmur bilang, aduh Nek, pokoknya kalau event-event susah udah Sarinelles aja ya kan. It's a compliment gitu loh for me. Gitu. Kalau mau dibilang tentang sebuah makna hidup ya, yang lo lewatin begitu banyak, dan gue tahu struggle-nya lo tuh kayak apa gitu, macam-macam yang udah lo lewatin. Apa sih kata yang paling tepat untuk merefleksikan makna hidup setelah di usia ini ya, 50 tahun ya? Be thankful. Be thankful. Yeah. To myself, to God definitely harus. And be thankful ke anak-anak gue, ke keluarga gue. Itu sih, be thankful. Karena kalau misalnya lo nggak merasa bersyukur dan tidak merasa berterima kasih dengan pencapaian lo pasti akan merasa kurang. Gila, ngerjain apa jadi bosan, ngerjainnya capek, ini semua pekerjaan capek, semua pekerjaan membosankan. But if you really like berterima kasih dengan apa yang lo sudah punya, then you will value that. Itu sih. Banyak di antara kita juga yang selalu melihat hal di luar hidupnya ya. Dan akhirnya terus membandingkan. Don't compare. Nggak ada habisnya. Di bawah kita banyak, di atas kita banyak. Lo mau kemana? Gitu. Just be yourself. Dan be with your quality. Siapa yang memberikan banyak sekali inspirasi kepada lo? Selain hidup ya. Hidup itu sendiri memberikan banyak pelajaran kepada kita. Tapi di luar itu siapa sih? Atau apa yang membuat lo memiliki perspektif-perspektif seperti itu gitu, yang kebanyakan orang dalam situasi tertentu kan mereka nggak bisa survive, akhirnya frustrated. Sejak gue punya anak-anak gue adalah penyemangat gue. Sebelum gue kawin,
gue YOLO banget kan hidup gue, like from one party to another, I'm wild, like la you were there with me kan, gitu. Gue sama sekali nggak mikir hari esok, jadi yaudah I live by day, gue seneng, gue happy, yaudah jalanin. Tapi once gue punya anak, itu yang jadi penyemangat gue sih, nggak ada lain, nggak ada bukan. I live for them. Ya dong, lu juga pasti kan? Pasti. Iya, itu sih. Jadi gue belajar untuk supaya gimana gue bisa meninggalkan legacy yang bagus buat anak gue, dan anak gue bisa menyebut mamahnya dengan bangga. Gitu. Dan menurut lo apa kalau sudah dalam konteks seorang ibu yang sukses, menurut lo di saat ini? Belum. Karena memang ya anak gue kan masih umur 15. Kevin tuh umur masih 14. Lupa, Nek. Ya udah 14 mau 15. Iya. Juga anak gue 4. Ya udahlah ya gitu. Dia 14, Quina 10 tahun. Masih banyak, masih panjang perjalanan gue. Dibilang sukses belum. Orang ngelihat gue ibu yang sukses, terima kasih. Tapi gue rasa masih belum, karena banyak sekali orang tua hebat. Lu boleh kok mau ngomong nyet, boleh kok di sini. Nyet. Makasih ya nyet. Sama-sama nyet. Terus gitu. Iya, kayak lo. Anak lo jadi apaan semua. Sih ke gue? Ya gimana sih? Ya anak lo banyak gitu loh. Terus semuanya jadi tuh gimana sih? 4 anak lo, 1, 2, 3, 4. Gitu loh. Jadi gue juga banyak belajar dari teman-teman gue, dan apa ya? Ya kalau lo bilang gue ibu yang sukses, yes or no. Sekarang sih lumayan sukses, tapi kan perjalanan anak gue masih panjang ya. Masih kecil-kecil, masih bocil-bocil mereka. Gitu, so. Ya. Gue tuh mengenal lo sebagai pribadi yang sangat humble. Masa sih? Iya, dari dulu. Dan gak berubah. Oh, masa? Iya bener nyet. Sumpah lo gila ya. Lebih itu nyet. Maksudnya kan gak semua orang punya kemampuan, ability ya untuk stay on the ground and be humble. Itu dapat dari mana sih? Bapak ibu lo ngajarin lo? Iya, boleh dibilang gini, bapak gue sih banyak memberikan value-value hidup ya. Bapak gue kan angkatan laut ya. Yes, I know. Abri banget ya, dan galaknya minta ampun dulu waktu masih muda. Dulu lo dikekang kan dulu kan? Iya, ada curfew ya kan, kabur-kabur, nginep-nginep ya kan. Cuma bokap gue pada akhirnya dia bilang bahwa karena berapa kali gue ketangkap melakukan hal-hal bodoh, bandel ini tuh segala macam, aduh this, bokap gue ketangkap, akhirnya dia cuma gini, kamu nggak apa-apa bandel, asal jangan bikin malu nama kamu sendiri sama nama papa. Jadi gimana caranya bandel tapi smart, gitu. Misalnya mau minum, mau mabuk, jangan sampai mabuk malu-maluin kayak muntah tempat umum lah. Lo mau ngapain, pokoknya jangan sampai malu-maluin. Jadi lu boleh bandel tapi classy. Gimana tuh coba? Mabok tapi elegan gimana sih? Ya sudah kita buktikan kan saya. Lo gak perlu nanya gimana sih. Mabok cuma gini, lo oke nih? Enggak. Walaupun jalan goyong ya. Cuman ya udah lah ya. Iya kan? Gitu. Itu sih. Maksudnya emang yang kalau bukan lo, kalau bukan kamu, siapa yang akan jaga diri kamu? Gitu. Jadi kalau boleh ya lo berprestasi, bandel boleh tapi harus berprestasi, bandel boleh tapi harus tahu batasan, itu aja sih. Jadi gue selalu bilang bahwa akhirnya gue berpikiran bahwa ya udah, if you want to do something you have to do it like balance lah, yin and yang, ya kan, bandel baik, this and that what makes life like lebih berwarna menurut gue. Iya. Terus kayak Gak boring, gak flat gitu aja ya. Terus kayak misalnya kan ada selalu banyak hal yang bisa membuat seseorang in the spotlight untuk membuat mereka tuh tidak menjadi dirinya sendiri. Ya lo pernah di brand mahal yang tadi lo sebutin dan lo jualin tuh tas. Ya kan? Beusai. Ya maksudnya kan itu tuh ada panggung loh, ada ring yang bener-bener keren dan that brand is top of the top. Semua orang mau itu, pengen punya barang itu. Terus lo di situ sebagai PR dan menghidupkan brand itu dan menarik
teman-teman lo untuk datang ke segala macam pertemuan event-event launching segala macam, kan itu bisa membuat seseorang jadi mabuk ya. Iya ya, kebetulan gue mabuknya apa yang bisa menahan lo? Karena gue selalu bilang bahwa ya segala sesuatunya tuh tidak abadi ya. Maksudnya gue selalu diingatkan bahwa hidup tuh kayak roda. Lo kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, samping kiri. Jadi gue selalu berpikiran bahwa lo lagi on top, bukan berarti lo akan on top terus. Ada kalanya lo akan jatuh, ada kalanya lo akan di tengah-tengah, seperti itu. Jadi ya udah, lo mau kata ada di top brand, lo lagi nama lo di atas, cuman kan ya udah, emang itu adalah pekerjaan yang harus lo jalani, ada tanggung jawab yang memang harus lo pikul, tidak serta-merta membuat lo jadi kayak semacam sombong atau apa semua segala macam. Gue tetap grounded karena gue selalu diingatkan bahwa lo gak akan selamanya begini, nyet gitu. Jadi udah cycle. Gue selalu percaya itu sih. Jadi gue pikir ya, oh gue lagi di atas. Kalau aware itu ya? Aware, gue selalu aware itu. Karena gue juga ngelihat bahwa ya gue belajar dari bapak gue yang di sini ntar dia pensiun apa, dan gue ngelihat dari temen gue yang tadinya ini tiba-tiba jatuh, ada orang pengusaha sukses tiba-tiba jadi kayak gitu-gitu. Jadi tuh apa ya, pengamatan yang gue lakukan tuh membuat gue jadi yang ya udah, hidup tuh nggak selamanya di atas, gitu loh. Itu sih yang bikin gue grounded, like bikin gue sadar bahwa ya lo tetap Sarnel yang gue kenal puluhan tahun itu, 35 tahun itu terus nggak berubah maksudnya. Tapi kan ada orang loh di dalam posisi tertentu kemudian mereka jadi benar-benar berubah. Iya memang banyak banget, apalagi yang terkaget-kaget. Our circle juga begitu kan, kayak berasa udah top of the world, ya nggak apa-apa, itu kan hak ya, maksud gue kan pilih itu pilihan kan. Iya, ya kita tungguin aja berapa tahun dari sekarang. Bukan nyumpain. Iya kan roda berputar. Ya dong, roda berputar. Makanya kalau misalnya lagi di atas, ya udah make the best out of it, disyukuri, terus istilahnya dijalankan dan di maximize dengan baik. Seperti itu sih. Kalau kan banyak sekali ya di bawah, lo berapa kali mengalami situasi di bawah kayak tadi yang lo udah ceritain gitu. Iya, lagi pandemi itu. Iya, pandemi, terus yang sebelumnya kan juga ada tuh ya macam-macam gitu ya. Tapi kan lo selalu bisa keluar dari malapetaka itu. Iya. Dari being on that very deep Iya, gue consider myself as a lucky person juga ya. Makanya gue tuh selalu berpikiran bahwa I think like our kindness that will save us from the SHTT itu. Our kindness. Iya, di semua agama diajarin lah bahwa lo jangan pernah nyakitin orang, lo jangan pernah ngerugiin orang apa semua segala macam, karena I do believe in karma. Karena memang the good and the bad karma. Exactly. You do good karma will give you back. Something like that. Jadi gue selalu berpikir bahwa adalah orang mau ngomong apa, yang penting gue nggak ngerugiin dia, gue tetap baik sama orang, gue tetap jujur, gue nggak pernah ini. I think itu yang membuat gue menyelamatkan gue dari all the bullshit things happen in my life, kayak gitu sih. Kayak I consider myself as a lucky person. Damn. Terus kalau kayak gini tuh sebenarnya lo pikirin nggak sih your career path? Ada nggak sih di dalam dulu waktu lo pertama kali muncul sebagai ya di panggung, terus di TV gitu ya? Kan nggak waktu itu di awal-awal tahun 90-an if I'm not mistaken. Lo kan salah satu wajah yang muncul di televisi. Ya gue juga sih. Iya. Lo sama gue nyet. Iya. Lo beracara sama gue juga bareng. Kita bergandengan tangan. Maksud gue, ini lo desain nggak sih? Lo pikirin nggak sih career path ini? Ya itu sebenarnya didesain banget juga enggak, tapi gue udah positioning diri gue tuh, I position myself tuh gue pikirin. Yang kayak gue bilang itu, gue tidak mau di tempat yang umum. Jadi gue mau menempatkan diri gue di niche market, karena menurut gue pelajarin tuh niche market tuh apa sih, AB, terus yang ini tuh semua segala macem, this and that. Memang kecil, circle-nya kecil, tidak banyak. Istilahnya kalau misalnya zaman kita tuh, misalnya Erwin Parengkuan nge-MC bisa 10, Sarnel cuma 2 atau 3. Tapi gue pikir nggak apa-apa, kita build aja terus nih klien-klien ini, konsisten. Sampai akhirnya mereka udah kakek nenek apa segala macam, ngawinin cucunya terpanggilnya gue say, karena they remember me as the MC that they love gitu.
with the quality that I have, yang they like of course. Yeah, and that kindness is gede banget sis. Nil, itu gue ngerasain sekali ya. Ya, being so authentic and sincere Oh, is so you. no. Ya, banget, bener. Gue dingin anjir. Ini karena AC-nya Oh tahu. iya benar. Gimana gue pakai begini udah tebel loh. Terus lo tuh sekarang ngambil S2 arkeolog. That's amazing me. Yoi. Lo ngambil itu karena lo suka pasti dong. Iya, gue suka. Terus lo ngambil itu juga karena udah gak ada syuting si 1000 sekian episode itu kan? Gue menjalankan itu sempet semester, kan gue sekarang masuk semester 2. Semester pertama gue masih juggling dengan syuting gue itu. Tapi untungnya dengan komunikasi yang baik, gue bisa tetap menjalankan. Ini kita masih gini terus nih? Oh iya benar. Terus saya masih tetap menjalankan. Gak mau lo sama gue. Mau dong. Iya, gue masih bisa menjalankan syuting sama kuliah at the same time. Gitu. Wow. Capek sih bener-bener yang syuting. Bentar ya, gue kuliah dulu ke UI. Balik lagi, ya itu pengorbanan yang harus Gila gue sih, gila banget. You are very warrior gitu, bisa very tough minded, and very persistent. Seru, tapi akhirnya jadi nggak boring hidup. Karena gue tiba-tiba ada yang gue kejar-kejar. Kenapa arkeologi? Arkeologi, yang lo pelajari? ya nggak mungkin gue ngambil matematika sama ekonomi Ya, kan mana gue tahu, anjir, ya kan? Ya, kenapa arkeologi? Arkeologi karena dulu tuh sebenarnya gue tuh pengen ngambil arkeologi, cuman kata bokap gue nggak mau kerja apa, ini gali-gali batu. It's like that, it's not like that. Cuman kan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita kan nggak ngerti kayak gitu-gitu ya. Akhirnya udah, gue pikir udahlah nanti maybe someday, one day. Akhirnya gue tuh sempat itu terkubur, udah. Terus gue mikir lagi, seru kali ya, gue udah. Dan gue juga berpikir bahwa kalau misalnya nanti gue udah nggak laku di dunia entertainment, maybe I can just like memberikan hidup gue ke dunia sejarah, museum Indonesia, restorasi apa. Indonesia tuh kaya banget ya kan. Lo keliling Indonesia udah kayak pantau kan. Gue ngeliat foto lo di air terjun apa segala. Karena gue gak diajak. Nada harus rendah. Oh iya benar ya. Ulang. Lo keliling Indonesia. Terus lo gak ngajak gue iri banget. Gue pengen. Nanti ya, next trip. Ya mau. Gue ngeliat dia, di mana lagi sih lo mau? Tiba-tiba agak di mana ya kan, lucu banget sih. Iya kan? Sejarah kita juga. Dan gue tuh baru tahu bahwa oh my god, zaman dulu tuh Indonesia sangat kaya. Iya. Ada cerita dari setiap tempat di Indonesia. Betul. Situs-situs, site-site yang gila. Gila ya, banget. Satu benda aja rentet panjang sekali gitu kan. Dulu tuh kita pusat kebudayaan. Hello. Iya. Bukan Amerika, bukan Australia. Iya. Archipelago. Dan itu yang bikin lo burning desire. Iya. Lo udah semester berapa sih? Semester 2 sekarang. Jadi so far selama semester 1 dan 2 apa sih yang lo pelajari? Gue juga penasaran. Gitu. Gue sebenarnya gini, ada jadi benar-benar mempelajari arkeologi itu sendiri. Terus mempelajari tentang museum. Karena nanti gue mau ngambil museum kan. Terus mempelajari tentang kebudayaan. Mempelajari tentang manajemen sumber daya budaya. Oh ya? Manajemen sumber daya budaya. Jadi gini, kayak gimana? Gimana caranya lu bisa memake use of benda-benda bersejarah dan situs-situs bersejarah ini menjadi sesuatu yang bisa mengakomodir masyarakat di sekitarnya, mendatangkan devisa. Gimana cara kita memanage itu menjadi sesuatu yang orang tuh akan datang berbondong-bondong mengagumi, not only like because of candi, tapi lebih kepada what's the story behind that, ini apa segala macam, menghidupi masyarakat di sekitarnya kayak gitu-gitu. Manajemen sumber daya budaya, gimana sebuah tari-tarian itu bisa menjadi ikon negara kita, something like that. Menarik sih. Gue juga masih belajar, jadi gue belum fasih. sangat menarik mempelajari sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu. Iya. Ya kan, terus itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya kan, kayak cerita-cerita misalnya perwayangan segala macem tokoh-tokoh itu yang hidup di zaman itu, dari literasi buku-buku. Itu kan maksudnya kayak banyak wisdom ya di situ ya. Iya, banyak wisdom. Terus udah gitu bener-bener yang ini anak cucu kita mesti tahu nih supaya dia bangga tinggal di Indonesia. Bukan Amerika, bukan Korea, bukan Jepang, bukan
Ulang. itu, tapi Indonesia. Indonesia. Kita aja dulu ya, baru lo ke Amerika gitu loh. Lagi. Okay. Seru sih, cuman ya. So in the next future, for the next 5 years from now, kan 3 tahun lagi selesai ya, S2 selesai dong. Selesai, doakan. Pastilah, kan lo persistence, lo pasti kelar. Amin. Knowing you, yes, of course ya. Iya, deg-degan. Terus apa yang ada di kepala lo abis itu? Gue pengen kerja di museum. Serius lo? Yoi. Museum apa yang akan lo pilih? Enggak tahu ya, kita denger-denger di IKN akan ada museum. Nek, 2 museum. Museum sejarah sama museum seni. Catet. Katanya, nggak tahu ya. Oh gitu, jadi that is your aim? Mungkin. Tapi kalau nggak pun gue akan bekerja di museum-museum lokal di Indonesia. Mungkin Jakarta, kan banyak sekali museum. Banyak banget. Iya, dan kenapa sih museum kita nggak bisa bersaing sama museum-museum di luar negeri? Ya. Kan, Bu? Kita ke luar negeri tuh pasti berkunjung museum. Di sini ada museum apa kita juga nggak tahu sebenarnya. Kan. Sayang. Iya. Jadi lo sering bawa anak-anak juga dong ke museum dan cerita? Dulu sebelum syuting. Sekarang mau gue bawa lagi deh. Waktu lo masuk kuliah kan pasti paling tua, nyet, bilang aja. Enggak, gue itu lo nggak boleh negatif tau. Ya, orang kaget dong ada lo. Terus ini bukan ngambil apa, major apa gitu ya, marketing kali, apa kali. Ini kok ngambilnya arkeologi. Anti mainstream kan. Iya. Lebih ke salah. Terus kan mereka pasti kaget. Terus pasti lo juga surprise dong. Yoi. Ya pokoknya. Apa sih yang biasanya mereka begitu lihat ada lo di kelas di gitu? Kelas. Ya pertama sih pasti mereka minta foto sama gue. Sampai dosen-dosennya, sampai sih nggak semua dosen sih, sampai yang penjaga ya perpustakaan apa segala macam foto. Fine. Habis itu mereka juga sempet yang, tapi mereka tuh sangat, teman-teman kuliah gue tuh sangat mengakomodir, jadi ngebantu gue tuh bener-bener yang udah umur segini suka lupaan ya Nek, suka lupa nyatet pas segala macam. Mereka tuh yang sharing bahannya, gue nanya apa dijawab, gue nggak ngerti dijelasin sama mereka. They're like very supportive banget sih, dan mereka bener-bener senang dan bangga gue ada di kelas mereka. Of course, because you are very genuine, you are very kind-hearted. Iya. Itu kan tadi yang lo bilang ya, you are blessed because your generosity gitu, your kindness. Ya lo mau mempertimbangkan tentang bagaimana lo membangun sebuah relasi yang sangat bagus. Itu sih, just be yourself. Ya, be genuine aja, karena memang ya, banyak yang palsu ya sekarang. Apa yang bisa lo berikan? Bukan masukan ya, bukan kata-kata yang tepat. Apa yang bisa lo bagikan kepada orang untuk orang bisa stay authentic? Stay authentic. Just like you. Stay authentic. Ya, know your limit and know yourself. Appreciation of diri lo. Know your limit. Know your limit. Okay. Appreciate yourself. So apa lagi tadi saya lupa. Know your limit. Know yourself. Know yourself. And appreciate yourself. Exactly. Karena gini, kalau misalnya lo tidak tahu batasan hidup lo akan kebablasan. Udah pernah sih kita bablas, tapi kan tetap ada remnya. Iya. Kalau lo tidak, istilahnya lo tidak appreciate yourself, then who else? Kalau misalnya lo appreciate yourself, kan lo akan menjaga diri lo, merawat diri lo akan berbuat segala hal untuk membuat diri lu senang. Karena gini, lu udah capek kerja, siapa lagi yang bikin lu bahagia kecuali lu sendiri? Makan sehat, hidup sehat, ya agak nggak sehat juga nggak apa-apa sih, tapi yang penting tetap harus ada, ya itulah balance life. Itu 3 itu ya. 3 itu. Know yourself, know your limit, and appreciate yourself. Iya, karena gue juga nggak pernah mikir yang muluk-muluk sih. Gue mikir apa? Oh ini bullshit lah. Ya waktu lo menjadi PR brand awalan H. Iya. Gitu ya. Hari. Ini hari apa sih? Hari apa sih, Bo? Gue lupa. Rabu. Oh ya. Iya. Terus itu brand hari ya? Hari. Iya. Yang suka ada di pinggang lo juga. Enggak enak aja. Apa di pinggang gue enggak? Enggak ya. Lo waktu itu ya, kita mundur ya. Itu kan udah top of the top. Semua orang pengen jadi kayak lo. Masa? Ya. Iya betul. Iya. Semua perempuan keren. Yang belajar tentang brand, marketing, whatever, double degree dari luar negeri segala, pengen ada di situ di posisi lo. Pada saat itu
lo melihat bahwa ini adalah sebuah career path nggak sih? Kan maksudnya dalam perjalanan karir lo selalu ada di dalam berbagai macam situasi dan akhirnya lo bisa keluar balik lagi gitu loh dengan gampang. Iya. So called gampang ya menurut gue. Iya sih. Itu gue sebenarnya melihat itu sebagai career path, iya dan tidak. Karena gini, gue selalu juggling between two jobs. Jadi gue tidak meninggalkan entertainment gue, TV sama MC-an gue, tapi at the same time gue juga kerja kantoran karena menurut gue adalah kenapa sih lu mesti pilih salah satu kalau lu bisa jalanin semua. Iya, gitu setuju. loh. Makanya gue kalau ditanya, lu lebih suka mana? A apa B? Boleh nggak gue suka setengah A setengah B? Bukannya gue plan atau apa ya, cuman like I don't limit myself. I can just like, ya kalau dibilang career path ya pada waktu itu gue mikir oke deh setelah ini apa ya, karena gue gini, begitu gue keluar dari Hermes terus gue mau ke brand lain, bukannya saya merendahkan bukannya gue merendahkan brand-brandnya, enggak, tapi kan seperti yang lu bilang udah di top of like the brand yang paling mahal sedunia. Kalau gue tiba-tiba ke brand lain, kan kayak bukan degrading, lebih kepada ya udahlah ya, nggak ada kemajuan. Jadi pada waktu itu gue bilang yang ya udah, career path gue adalah setelah ini jadi apa? Jadi consultant, mengconsult brand-brand lain yang di bawah si brand H ini. Lakukan. Iya, gitu, seperti itu. Jadi ya udah, abis keluar dari Hermes gue bilang oke lah, I work for myself. Jadi consultant untuk brand-brand, untuk bank yang berhubungan dengan brand, this and that segala macem kayak gitu-gitu. Lo nggak kepikiran pada saat itu untuk pursue to become in the next level, kayak director level? Iya. Itu kan udah di situ ya, betul, maksudnya. Dan lo ngerti kan, you know how to operate and promoting the brand. Betul. Gue ngelihatnya adalah pada waktu itu kan ada sahabat gue juga di situ dan gue rasa dia lebih cocok untuk jadi director, Desi kan, karena dia lebih dia masih sekarang Desi masih dong? Udah nggak, kan dia di Australia kan. Gue ngeliat bahwa ini kayaknya career path dia lebih cocok ke situ. Istilahnya gue boleh dibilang ya udahlah, I can just work in another industry. Let her be that. Let me find another one. Gitu. Jadi gue tidak, instead of gue bersaing rebutan cakar-cakaran, ya I support her, I find something else gitu loh. Kayak itu apa ya? Gue nggak mau, gue gimana istilahnya, gue suka bersaing tapi at the same time ya lihat-lihat juga gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Gue bingung deh. Appreciate yourself. Appreciate myself. Terus udah gitu ya, pada waktu itu ya udah. Value yourself. Iya, dan gue bilang yang ya udah, gue bisa hidup di rimba belantara. Jadi gue nggak harus tinggal diam di satu brand tersebut. I can just find something else gitu yang menurut gue lebih challenging, seperti itu. Let my friend be the director, dan menurut gue lebih pantas. Dan kalaupun waktu itu sebenarnya gue ditawarin untuk sebuah brand operate di Hong Kong. Kenapa gue tidak melakukan? Karena pada waktu itu ya bukan banyak penyesalan ya, lebih kepada damn, I wish I was like say yes to that ini. Banyak banget tawaran-tawaran kerja di luar, cuman pada waktu itu gue mikir yang ya bokap gue bilang ngapain kamu ke ya gitu deh ya, I was just like listening to my parents for that. Ya gue nggak menyesal karena kalaupun gue di luar mungkin kita tidak bertemu seperti sekarang, mungkin gue udah jadi whatever di sana gitu. Ya nggak tahu juga So how you deal with regrets? Itu balik lagi ya, gue regrets, tapi pencapaian yang gue capai sekarang ini patut gue syukuri dan patut gue terima kasihi gitu. Oke. Gue punya 3 pertanyaan terakhir untuk menutup ngobrol-ngobrol kita. Jangan susah-susah. Enggak. Gue suka deh nadanya rendah. Do. Yang pertama, apa tuh? Do. Apa yang bisa lo sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang meniti karir? Mereka so-called zillennials atau mungkin millennials yang kemudian mikir, ini kayaknya bukan career path gue deh di kantor, atau ini bukan yang gue suka. Sedangkan lo dengan bentang karir yang begitu panjang dan beraneka ragam, you still survive, you still pursue your dreams, you still learning. Apa yang bisa lo berikan? Wisdom apa? Ya kan? Ya sih, gue kalau ditanya gini suruh ngasih wisdom agak bingung juga ya, karena tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin wisdom gue cocok di beberapa orang, mungkin tidak cocok juga di beberapa orang. Pokoknya yang satu adalah gini, selagi you still enjoy doing what you do,
then you do it. Karena lu nggak pernah tahu besok mungkin you got another opportunity atau mungkin tidak. Kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa kan. Oke, kita mendesain our future, but masih ada the X factor, the boss up there yang akan menentukan iya atau tidaknya. Lo besok pagi kagak bangun mau apa? Betul. Gue selalu ingat itu sih. Jadi kalau misalnya gue boleh kasih saran, ya nggak apa-apa, pursue your dream. Kalau misalnya boring dengan what you're doing, then find something else that yang lo cari dan lo idam-idamkan dan lo inginkan gitu loh. Jangan pernah takut untuk mengejar impian itu. Oke. Apalagi lo menyukainya, lo nikmatin aja gitu kan? Iya. Pertanyaan kedua. Masih dengan nada rendah. Duh, susah. Enggak. Apa yang bisa lo berikan juga kepada mereka supaya mereka tidak dengki dan iri hati? Lo tuh nggak punya itu. Gila deh. Padahal perasaan envy or jealousy, it's so human. Iya. But I don't see that in you. Well, dibilang iri pernah sih. Kadang-kadang gini, kok dia, misalnya MC nih, gue nggak jadi, nggak dapet, malah justru dia. Gue bilang, ya apa sih kan jagoan gue deh. Itu ada. Tapi at the end, gue selalu mikir bahwa ya udahlah bukan rezeki lo mungkin di tempat lain. Gue selalu balik lagi gue percaya bahwa kalau gue tidak jadi atau gue tidak mendapatkan apa yang gue mau, pasti pintu lain akan terbuka. Jadi lo gak pernah membandingkan diri lo dengan orang lain dong? Pernah membandingkan, tapi tidak menjadikan itu jadi kayak yang gue banding-banding terus, nggak, capek say. I'm good anyway, so nggak bercanda. I have my own value and capability. Ya, jadi apa yang gue punya belum tentu mereka punya gitu, dan apa yang mereka punya mungkin gue punya juga loh. Tapi ada yang mereka punya lo nggak punya juga. Iya, makanya. Karena udah lo jual-jualin. Oh iya bener, biarin. Nek, kita sekarang memakai apapun yang sungguh nyaman kan. Nek, gue sengkle lo bawa tas itu. Mahal, cuman berat minta ampun kan. My God, yalah. Yang penting gue udah pernah. Iya. Ya apa sih sekarang kita pakai ini sendal, pakai ya udah nih. Comfortable. With our own skin. Exactly. Pertanyaan terakhir. 3 hal yang harus dilakukan oleh seseorang supaya mereka bisa menjadi a good communicator, or 3 hal atau 3 best ingredients to become a great communicator like you. Aduh, gue mesti nanya sama lu sih nih. Jangan dong. Pokoknya kan nggak boleh membandingkan. Menurut gue ya 3 untuk jadi good communicator. Oke, yang pertama 3 real ingredients ya in your point of view. Oke, lo harus updating yourself. Lo harus baca supaya pengetahuan lo luas. Iya dong. Jangan misalnya lo kerja sebagai A di industri A, lo melupakan belajar di bidang-bidang lain. Enggak, jangan. Pokoknya lo harus tetap memperkaya diri lo dengan segala macam informasi, bla bla and everything, supaya kalau misalnya nanti lo datang ke suatu acara ditanya, lo nggak dongok-dongok banget, at least you know a little thing about that gitu. Mbak, dongok tuh zillennials, millennials nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Itu apa ya? Diganti bahasa. Apa sekarang? Blonde. Apa ya? Apa sih sekarang kalian zillennials, millennials kalian? Zillennials mereka. Zillennials. Selain dongok, apa sih? Blow on. Sama ya? Iya. Nggak ada perbedaan. Iya. Tapi dongok tuh udah kayak terlalu arkeologi. Oh ya Allah, situs ya say. Artefak. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Jangan pernah takut untuk mencoba. Gini, anak zaman sekarang suka aduh males karena gue nggak ini nggak itu, mereka takut, tidak percaya diri, itu semua segala macam. Memang susah sih, gue ngomong gini gampang, tapi kalau gue di posisi mereka pasti gue akan yang, aduh males deh daripada gue gini salah ngomong apa semua segala macam. Ya udah ngomong aja, paling juga ya anjir orang kenapa sih, cuma gitu doang. Tapi kan lu sudah memberanikan diri lu untuk mencoba, gitu.
try ngomong gitu loh. Kalaupun misalnya salah ya udah, besok mungkin ketemu, besoknya mungkin nggak ketemu. Ya udahlah ya, nothing tulus man gitu. You only live once. Lo salah ngomong ya udah, paling diketawain. Nggak tiba-tiba habis salah ngomong lo mati. Enggak. Iya kan, gue kan sengaco itu dulu ya Win. Gue yang sebagai PR di Hilton, hai ngomong iya kerusuhan 98 gue gini, apa ya? Yaudahlah, yang penting gue udah tahu, gue ada knowledge di belakang kepala gue, gitu ya udah. Ini ketawain doang, bocil nih ngapain sih gitu. Cuman ya udahlah, gue nggak mati. Ketiga, ya nggak? YOLO man. Yang ketiga apa ya? 2 aja nggak boleh, mesti 3 ya. Yang ketiga adalah supaya ini bukan promo, bukan apa-apa. Belajar terus lah. Kalau memang kita merasa tidak jago untuk berkomunikasi, belajar berkomunikasi yang baik. Sekarang kan banyak sekolahan ya, ada talking, ada ing ini, ing itu, ing ngarso sung tulodo tutpuriana ya nih. Banyak di lo ke mana YouTube apa segala macam bisa lo ngomong depan kaca. Sekarang tuh banyak banget. You can learn from anywhere, everywhere, from whoever. Jadi kalau misalnya lo merasa belum cukup ini, ya udah lo belajar. Jangan cuma diem aja gitu loh. Jangan malas. Anak-anak sekarang tuh malas-malas nih. Nggak betah, pindah. Dulu kita angkut-angkut ya, Bo. Dulu mana aja sekarang gue kalau ngeliat MC, wah gede. Kita dulu kan ya ganti baju di mobil. Iya, ganti stocking di mobil, gue inget banget. Iya. Abis acara jelita gue mau nge-MC. Lampu merah. Mana ada manajer sama asisten zaman dulu, kita nyetir sendiri apa segala macam. Jadi 3 itu ya. Iya. Resep berkomunikasi. Belajar. Lu kalau ngerasa diri lu memang kurang, lu belajar lah. Lo punya uang lebih, belajar di sekolah yang bener. Ini bukan karena gue lagi ngobrol sama, bukan promo, enggak. Tapi emang gue merasa bahwa belajar itu penting kok. Terus juga kalau misalnya emang lu nggak ada duit, belajar aja dari YouTube. Iya. Gila, gampang banyak banget. Lu bisa access any kind of information from everywhere. Jadi aku juga bilang waktu itu sama anakku. Jadi si Gavin ini kan insya Allah ya, tahun depan tuh mau ke Jepang. Terus lagi ngobrol kan sama teman-temannya yang lagi udah sekolah di Jepang lagi nih. Iya nih mesti gini segala macam. Cuman kan gini. Aduh males banget sekolah. Sekolah mau gimana pun juga, sekolah tuh bukan untuk menjamin masa depan lu dapat kerjaan apa enggak, tapi sekolah tuh akan shaping up your brain, the way you talk, cara lu berhadapan dengan orang. Beda kan orang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan. Bener ngaku ayo. Bener kan? Iya. Sekolah tuh bukan untuk nanti lu kerja apa enggak, sekolah tuh untuk membentuk lu.